Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, tim kerja dinas, dan juga Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan cara memperbaiki rating kinerja pegawai. Setelah video tayang kemarin, yaitu cara memperbaiki rating perilaku kerja, maka kali ini Bapak Ibu, sesuai dengan banyaknya permintaan dalam kolom komentar untuk dibuatkan cara memperbaiki rating praktek kinerja, maka kali ini kita akan unggah bagaimana cara memperbaiki praktek kinerja yang nilainya di bawah ekspektasi untuk dijadikan sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mohon tolong bagi yang baru mampir pada channel ini untuk bisa menyentuh subscribe-nya dengan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apabila channel ini mengunggah video baru. Bapak Ibu, seperti pada gambar, ini adalah hasil penilaian kepala sekolah terhadap Ibu Guru Nini Daniati. Nah, rating praktek kinerjanya di bawah ekspektasi Bapak Ibu. Sedangkan rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Nah, dari kedua penilaian ini Bapak Ibu akan menghasilkan rekomendasi predikat kinerja butuh perbaikan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya inilah bagaimana predikat kinerja itu diterapkan. Yang variabel ke atas adalah rating observasi, Y, aksis Y, rating observasi kelas. Ke kanan, rating perilaku kerja Bapak Ibu. Di bagian ke atas ini Bapak Ibu, ini nanti tariknya ke kanan. Kemudian di bagian bawah, rating perilaku, tariknya ke atas Bapak Ibu. Sehingga titik temu antara Y dan X ini nanti kuadran kinerja pegawai akan disimpulkan. Nah, pada bagian rating observasi kelas, paling bawah, nilainya adalah di bawah ekspektasi. Kemudian, nah, rating perilaku, ini untuk Ibu Nini, di atas ekspektasi. Di bawah ekspektasi kita tarik ke kanan ini Bapak Ibu. Sementara untuk perilaku kerjanya kita tarik ke atas. Nah, inilah Bapak Ibu, mengapa nilai dari Ibu Nini tadi butuh perbaikan. Seperti ini Bapak Ibu, rangkuman dari rekomendasi hasil penilaian kepala sekolah. Nah, ini untuk kepala sekolah, akun kepala sekolah Ibu Dina Rosita Sari menilai Ibu Nini Daniati ini Bapak Ibu. Kesimpulannya seperti ini. Rekomendasinya butuh perbaikan. Yang pertama, rating praktek kinerjanya di bawah ekspektasi Bapak Ibu. Nah, itu berada di praktek kinerja. Nah, kemudian perilaku kerjanya juga bisa dicek, kelengkapan dokumen juga bisa dicek. Kita fokus Bapak Ibu sekarang untuk rincian praktek kinerja Bapak Ibu yang akan kita lakukan perbaikan, yaitu pada praktek kinerja. Perilaku kerja kita biarkan dulu. Ini praktek kinerja 3 orang guru, 3-3 sudah mengumpulkan 3 bagian pekerjaan ya Bapak Ibu, observasi kinerja guru Bapak Ibu. Ini yang kita cek Bapak Ibu, bagian ini. Cek di sini. Kita klik di sini, maka inilah langkah perbaikan. Langkah perbaikan praktek kinerja hanya bisa dilakukan di dokumen tindak lanjut dan dokumen refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ada di mana dokumen tindak lanjut dan dokumen refleksi tindak lanjut? Yaitu ada di akun gurubelajar.id Bapak Ibu. Jadi untuk memperbaiki praktek kinerja melibatkan Bapak Ibu guru. Mari kita pilih
letak perbaikannya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu boleh memilih isi dokumen tidak lanjut ataupun boleh memilih isi dokumen refleksi tidak lanjut seperti ini Bapak Ibu. Nah, pilih yang mana Bapak Ibu antara keduanya ini? Nah, jika Bapak Ibu pilih perbaikan lewat isi dokumen tidak lanjut, maka ini nanti Bapak Ibu yang akan kita klik di sini Bapak Ibu. Ini, kita klik di sini. Ya. Klik ubah, apa nanti hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lanjut ubah isi dokumen, akan dihapus. Yang pertama, dokumen tidak lanjut dihapus. Dokumen refleksi tidak lanjut dihapus, tidak dinilai Bapak Ibu. Klik di sini, nanti baru ajukan perubahan. Ini dari akun Bapak Ibu guru yang mengajukan Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu pilih perbaikan lewat isi dokumen refleksi tidak lanjut, seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Kemudian bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini yang diklik Bapak Ibu. Ini yang mengklik Ibu guru, Bapak Ibu guru ya. Hasilnya seperti ini. Maka dokumen refleksi tidak lanjut akan dihapus. Jika iya, checklist, lalu klik ajukan perubahan Bapak Ibu. Ajukan perubahan akan aktif jika sudah di checklist. Jika sudah ada gambaran Bapak Ibu, mari kita praktekkan langsung di PMM untuk akun kepala sekolah dan akun Bapak Ibu guru yang akan diperbaiki. Nah, kita masuk Bapak Ibu di beranda akun kepala sekolah Ibu Dina Rositasari dari SD Sumberjo, Klaten Selatan. Klik di sini, kita browsing, tulis PMM Bapak Ibu. Ya, kemudian kita enter. Maka kita diarahkan pada gambar seperti ini, beranda untuk browsing. Pilih yang bagian paling atas. Ya, kita akan masuk pada beranda pengelolaan kinerja. Beranda PMM akun kepala sekolah. Ya, ini akun kepala sekolah Ibu Dina Rositasari. Nah, klik di sini Bapak Ibu pada ikon pengelolaan kinerja untuk melihat cek. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah saya siapkan pula untuk akun belajar ID milik Ibu guru yang akan kita perbaiki. Nah, ini di PMM Ibu guru kita tuliskan PMM, lalu enter. Pilih bagian paling atas. Kita akan masuk beranda PMM-nya Ibu Nini yang akan diperbaiki Bapak Ibu. Ya, cari ikon pengelolaan kinerja, nanti masuknya di situ Bapak Ibu. Ini ya akun untuk Ibu guru. Nah, sekarang kita kembali ke akun kepala sekolah Bapak Ibu. Ini akun kepala sekolah Ibu Dina. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk pada akun belajar untuk kepala sekolah. Klik kepala sekolah, pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, ini adalah akun Ibu Dina Rositasari dari SD Negeri 1 Sumberjo, Klaten Selatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang kita masuk untuk lakukan penilaian. Klik di sini Bapak Ibu. Nah, arahnya kita sudah masuk di beranda penilaian kinerja kepala sekolah. Ada 7 guru, tetapi di sini yang mengumpulkan ataupun sudah dinilai ada 6 guru Bapak Ibu. Cek penilaian di sini Bapak Ibu. Ya, kita cek ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu, ada 7 guru yang menjadi binaan kepala sekolah Ibu Dina Rositasari. Mulai dari atas ke bawah kita cek. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengecek untuk Ibu
Ninik dan Yati. Ini nanti Bapak Ibu ada 7, tapi di sini ada 1 yang belum selesai dinilai. Nah, ini Ibu Ninik dan Yati Bapak Ibu yang akan kita jadikan sebagai contoh untuk penilaian. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita perhatikan hasil penilaian dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ninik dan Yati, hasilnya butuh perbaikan Bapak Ibu. Rating praktek kinerjanya di bawah ekspektasi. Ya, ini kita coba untuk lakukan pembesaran dulu Bapak Ibu biar bisa kelihatan. Ya, seperti ini. Rating praktek kinerjanya bisa diperhatikan. Ini di bawah ekspektasi. Sementara rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Maka rekomendasinya butuh perbaikan Bapak Ibu. Kita cek Bapak Ibu tentang predikat kinerja, bagaimana cara menilai. Nah, ini Bapak Ibu, untuk Ibu Ninik tadi kita perhatikan untuk Ibu Ninik rating observasi kelasnya itu di bawah ekspektasi Bapak Ibu. Ini ya, di bawah ekspektasi. Ini peringkat nilainya untuk perilaku di bawah sendiri, di bawah ekspektasi, tengah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi Bapak Ibu. Y nanti ditarik ke kanan, E ditarik ke atas. Nanti baru akan ketemu kuadran penilaian kinerja Bapak Ibu. Kita klik mengerti. Nah, sekarang kita fokus untuk perbaikan Bapak Ibu. Praktek kinerja. Ya, kita cek di sini untuk Ibu Ninik dan Yati. Nah, kita akan pilih Bapak Ibu. Di sini sudah dinilai oleh kepala sekolah semuanya. Kita akan pilih untuk mengajukan perbaikan, yaitu melalui akun guru Ibu Ninik dan Yati. Untuk sementara, ini akun kepala sekolah akan kita tinggalkan. Kita masuk ke akun guru. Ya, ini Bapak Ibu, akun guru Ibu Ninik dan Yati. Klik pengelolaan kinerja. Lalu kemudian klik guru, pilih sebagai pegawai seperti biasa. Ya, setelah masuk, kita pilih praktek kinerja. Cek praktek kinerja Bapak Ibu. Klik di sini. Ya, klik di sini, kemudian kita masuk untuk halaman praktek kinerja Ibu Ninik dan Yati. Kita cek di isi dokumen tindak lanjut. Ini ada tulisan ubah. Ini untuk isi dokumen refleksi, ada tulisan ubah. Jadi ada 2 tempat cara kita mengajukan perbaikan. Ini klik di sini Bapak Ibu. Iya. Nah, jika Bapak Ibu memilih ini, sekali lagi, dokumen tindak lanjut, maka ini nanti harus di checklist, ini baru akan aktif. Maka Bapak Ibu akan menghilangkan 2 dokumen, ya, akan dinilai kembali. Harus mengajukan kembali. Nah, kita akan coba untuk yang satu ini Bapak Ibu. Isi dokumen refleksi tindak lanjut. Kita akan pilih yang ini. Ya, nanti seperti apa hasilnya? Ya, ini hanya mengubah 1 Bapak Ibu untuk refleksi tindak lanjut saja. Kita checklist di sini. Untuk saya mengerti bahwa isi dokumen refleksi tindak lanjut akan dihapus. Nah, ini kita checklist di sini Bapak Ibu. Ya, saya mengerti perubahan sedang diajukan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ketika perubahan sedang diajukan, klik saya mengerti ya, ini sebagai guru. Maka akan ada tanda waktu yang berputar Bapak Ibu. Perubahan sedang berlangsung. Perhatikan, ini kita perbesar. Kita perbesar Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu menemukan tanda seperti ini, artinya Bapak Ibu kepala sekolah belum menjawab perubahan yang sedang diajukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sekarang untuk mengubah ini, kita akan masuk Bapak Ibu ke akun kepala sekolah untuk menjawab ajuan perubahan dari Ibu Ninik dan Yati.
Ibu Nini Daniati mencoba mengajukan perubahan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini kita masuk ke akun kepala sekolah, Ibu Dina Rositasari. Nah, ini untuk dokumen tindak lanjut. Untuk guru Ibu Nini Daniati, kita periksa Bapak Ibu, apakah di dokumen tindak lanjut ada tanda, apakah di dokumen refleksi tindak lanjut ada tanda. Ini kita cek Bapak Ibu. Untuk akun kepala sekolah penilaian dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut dari Ibu Nini. Kita cek di sini, adakah tanda pengajuan untuk perbaikan? Nah, di sini bersih Bapak Ibu. Tidak ada tanda usulan pengajuan perbaikan untuk dokumen tindak lanjut dari Ibu Guru Nini Daniati. Kita tinggalkan. Kita cek lagi satunya, dokumen refleksi tindak lanjut. Cek di situ. Nah, di dokumen refleksi tindak lanjut kita temukan ini Bapak Ibu. Guru mengajukan perubahan terhadap isi dokumen refleksi tindak lanjut. Maka selanjutnya cek pengajuan. Kepala sekolah wajib mengecek pengajuan dari guru. Klik di sini, kemudian klik terima dan nilai ulang dokumen paling atas Bapak Ibu. Nah, ini cara menerima ajuan dari guru yang mengajukan perubahan. Nilai ulang dokumen milik Nini Daniati. Iya, ini kemudian kita baca sebentar. Lalu mohon ketik kalimat ini pada kolom di sini. Ya, di sini Bapak Ibu. Nah, kita coba kalau kita nulisnya salah seperti apa Bapak Ibu. Kita coba nulis sedikit agak salah Bapak Ibu. Tidak persis seperti tulisan biru itu. Mohon setuju bahwa nilai sebelumnya akan dihapus. Dan saya harus mengulang penilaian titik. Nah, di sini kita coba sedikit untuk mengecek aplikasi ini. Ini tidak bisa dikopi Bapak Ibu, jadi harus menulis satu demi satu Bapak Ibu. Nah, setelah selesai penilaian titik, klik, kita coba apakah berhasil dengan tulisan yang keliru. Klik lanjut Bapak Ibu. Nah, di situ sudah ada notifikasi. Mohon cek ejaan dan coba lagi. Nah, ini Bapak Ibu di bagian bawah ini ya, mohon cek ejaan dan coba lagi. Nah, jelas Bapak Ibu ini tidak bisa ditipu ya, sehingga harus diperbaiki rekomendasinya. Tadi kita tambahkan kata mohon di paling depan Bapak Ibu. Sekarang kita hapus, coba kita hapus, kita perbaiki, persis seperti tulisan biru di atas. Nah, ini kita hapus mohonnya, saya setuju. Maka kata mohon kita ganti saya setuju. Nah, sudah aktif, lalu kita klik lanjut. Hasilnya pengajuan perubahan diterima. Saya mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu kalau udah hijau, berarti kepala sekolah sudah menjawab. Kemudian kita kembali ke akun guru Ibu Nini Daniati untuk melanjutkan pengisian refleksi tindak lanjutnya Bapak Ibu. Masuk ke akun guru. Nah, di sini Bapak Ibu, akun guru Ibu Nini Daniati. Ini perubahan sedang diajukan. Kok masih berputar? Mari kita refresh. Nah, wajib di refresh Bapak Ibu. Klik di sini. Nah, setelah refresh selesai, kita cek lagi. Iya, sudah aktif di dokumen refleksi tindak lanjut. Lanjutkan pengisian Bapak Ibu. Ya, ini nanti setelah Bapak Ibu isi, nanti setelah diisi lanjutkan ini, maka nanti gembok yang ada di situ akan tercentang. Kita langsung masuk Bapak Ibu. Ini dokumen refleksi tindak lanjut milik Ibu Nini Daniati. Ini boleh diisi kembali Bapak Ibu. Boleh diisi kembali, boleh dirubah.
Nah, jika sudah, jangan lupa untuk klik kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita langsung untuk klik kumpulkan. Nah, ini kita klik, ya, kumpulkan dokumen. Nah, checklist di sini aktif untuk kumpulkan. Akun Ibu Nini, akun guru kita kumpulkan setelah menilai, setelah mengisi dokumen refleksi tindak lanjutnya. Nah, ini berhasil dikumpulkan dari guru Ibu Nini Daniati. Nah, ini juga sudah tinggal cek rincian, artinya sudah terisi, sudah tercentrang. Ya, kedudukannya tinggal kita masuk ke akun kepala sekolah Bapak Ibu. Ya, ini kita masuk ke akun Ibu Dina Rositasari untuk melakukan penilaian refleksi tindak lanjut setelah diajukan tadi Bapak Ibu. Ini 5 guru dari 7 guru Bapak Ibu. Cek penilaian. Kita lihat. Tarik ke bawah. Nah, di sini Ibu Nini Daniati P3K minta dinilai untuk refleksi tindak lanjutnya. Nilai. Ya, kita klik di kolom nilai ini. Klik, iya Bapak Ibu. Nah, ini masih kosong karena belum dinilai untuk refleksi tindak lanjutnya sehingga belum selesai. Masih 2/3. Yang sepertiga adalah refleksi tindak lanjutnya. Klik nilai. Ya, kita masuk. Ini akun Ibu Nini Daniati. Ini refleksi tindak lanjut. Minta dinilai. Ini klik nilai. Ya, kepala sekolah Ibu Dina Rositasari menilai refleksi tindak lanjutnya Ibu Nini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, hati-hati di dalam menilai dokumen refleksi tindak lanjut. Ada 3 bagian yang dinilai. Yang pertama, nilai upaya refleksi guru. Yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Dan yang ketiga, nilai peningkatan kinerja guru. Ketiga-tiganya wajib dinilai Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, ini isiannya Bapak Ibu. Jangan keliru, ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, itu nanti akan menyebabkan nilai menjadi di bawah ekspektasi jika Bapak Ibu memilih ini. Pilihan kedua, itu nanti akan sesuai ekspektasi. Pilihan yang ketiga, di atas ekspektasi. Maka Bapak Ibu, setelah itu silakan tulis catatan sesuai dengan pilihan jawaban. Nah, ini kita akan pilih Bapak Ibu yang nomor 2 ini saja, agar nilainya sesuai ekspektasi. Setelah diklik, kita tuliskan catatan di sini Bapak Ibu. Kita tulis catatan sederhana saja. Guru sadar tantangan berasal dari dalam kendali diri. Cukup itu aja Bapak Ibu. Kemudian kita geser ke bawah Bapak Ibu. Untuk menilai yang kedua, nilai upaya mempelajari guru. Ya, ini Bapak Ibu, menilai upaya mempelajari guru. 3 pilihan lagi Bapak Ibu. Sekali lagi, pilihan pertama itu nanti akan menyebabkan nilai akhir menjadi di bawah ekspektasi. Silakan dibaca soalnya. Nah, pilihan pertama di bawah, pilihan kedua sesuai ini pilihan pertama di bawah ekspektasi hasilnya. Pilihan kedua sesuai ekspektasi. Dan pilihan ketiga di atas ekspektasi nanti hasilnya. Kemudian setelah menilai, silahkan tulis catatan di sini. Nah, kita akan pilih pilihan yang kedua. Ini saja Bapak Ibu, klik di sini. Kemudian tuliskan catatan sederhana mengenai pilihan jawaban Bapak Ibu Kepala Sekolah. Guru bersangkutan berhasil mempraktekkan inspirasinya. Cukup itu saja sederhana. Lalu kita masuk penilaian yang ketiga Bapak Ibu. Menilai
peningkatan kinerja guru. Kita cek ke bawah, ada 3 pilihan lagi Bapak Ibu. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Sama, pilihan kedua yang kita pilih agar hasilnya sesuai ekspektasi. Tulis catatan sederhana mengenai pilihan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Guru bersangkutan melakukan peningkatan kinerjanya sejalan dengan ekspektasi atasan. Cukup itu aja. Nah, jika sudah Bapak Ibu, silahkan lanjut untuk klik kumpulkan. Namun kita cek dulu Bapak Ibu dari atas. Adakah yang belum kita isi? Ini pilihan pertama, nomor 1, kita pilih kedua. Ya, ini di atas ekspektasi, catatan kecilnya sudah, nilai upaya mempelajarinya, kita pilih nomor 2. Catatannya sudah, pilihan ketiga, nomor 3, pilihan kedua, catatan sudah. Nah, semuanya sudah, mari kita kumpulkan Bapak Ibu. Jika tidak, kita simpan. Maka kita kumpulkan. Kita akan lihat hasilnya Bapak Ibu. Nah, kumpulkan nilai. Nah, ini rangkuman nilai upaya mempelajari guru, nilai refleksi, dan nilai peningkatan kinerja guru. Kalau sudah, checklist di bawahnya Bapak Ibu. Checklist dulu. Ya, ini klik. Lalu kita kumpulkan Bapak Ibu. Nah, berhasil kita kumpulkan. Jadi pengajuan perbaikan dari refleksi tidak lanjutnya Ibu Nini dan Yati sudah berhasil dinilai. Sekarang ini cirinya sudah cek rincian ya Bapak Ibu kalau sudah dinilai. Sekarang kita kembali ke depan untuk melihat hasil rekomendasi predikat kinerjanya Bapak Ibu. Maju ke depan, berikan praktek kinerja, langsung masuk di kolomnya Ibu Nini. Nah, gagal Bapak Ibu. Gagal pilihan perbaikan dari refleksi tidak lanjut. Coba kita refresh. Rating praktek kinerjanya masih di bawah ekspektasi. Nah, ini Bapak Ibu, ada apa? Masih belum bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan panik. Kita ajukan lagi Bapak Ibu perbaikan lewat dokumen tidak lanjut dari akun guru Bapak Ibu. Mari kita lakukan ajuan lagi. Ini kita sudah berada di akun Bapak Ibu guru, Ibu Nini dan Yati. Ya, ini Ibu Nini dan Yati. Kita langsung proses Bapak Ibu mengajukan perbaikan lewat isi dokumen tidak lanjut. Ini kita klik Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita harus siap, ada 2 dokumen yang akan hilang. Checklist di sini, ajukan perubahan. Saya mengerti, klik, maka ini akan berputar tanda waktu menunggu dijawab oleh kepala sekolah. Kita masuk ke akun kepala sekolah. Kemudian praktek kinerja kita cek. Ini kita cek. Lalu ini akun Ibu Nini, kita cek di dokumen tindak lanjut ini Bapak Ibu. Cek rincian. Nah, di sini Ibu Nini mengajukan untuk dokumen tindak lanjut untuk perubahannya. Cek pengajuan, kita klik. Lalu kita terima yang biru itu, terima dan isi ulang, nilai ulang. Nah, ini Bapak Ibu, 2 dokumen wajib kita ajukan kembali, kita isi kembali untuk akun guru. Nah, sekarang Ibu Kepala Sekolah ini memastikan untuk bisa menilai ulang setelah nanti dikumpulkan. Kita tulis sesuai dengan yang tertulis biru itu Bapak Ibu, tidak boleh salah. Saya setuju bahwa nilai sebelumnya akan dihapus dan saya harus mengulang penilaian, titik. Nah, ini sudah dijawab oleh proses menjawab kepala sekolah kepada permohonan ajuan dari Ibu Nini dan Yati tadi. Setelah selesai ini, titik, lalu klik lanjut Bapak Ibu. Klik lanjut di sini.
Ya, pengajuan perubahan diterima, saya mengerti. Nah, ini tandanya aktif hijau untuk akun kepala sekolah. Tanda telah menjawab ajuan dari Ibu Guru Nini dan Nyata. Kita masuk ke akun guru. Ini Ibu Nini. Nah, di sini Bapak Ibu setelah dijawab, kenapa ini masih berputar? Iya, jangan lupa refresh Bapak Ibu. Kita refresh untuk bisa melihat jawaban dari kepala sekolah. Nah, ini sudah. Ini tandanya sudah lanjutkan aktif warna biru. Kita klik di sini. Ya. Kemudian inilah hasil observasinya. Ratingnya seperti ini, yang di tengah dilakukan tapi belum efektif. Nah, ini sudah dinilai kepala sekolah. Lalu kita klik lanjut Bapak Ibu. Nah, di dokumen tindak lanjut ini wajib kita isi dulu pilihan belajar mandiri dan pilihan belajar dari PMM. Guru mengisi dokumen tindak lanjut. Ya, di sini Bapak Ibu guru ataupun Ibu Nini dan Yati wajib mengisi ulang. Jika tidak lupa, maka Bapak Ibu wajib klik kumpulkan. Nah, sama seperti tadi. Nah, ini sudah diisi dan berhasil dikumpulkan. Nah, ini sudah berubah tandanya. Ini masih gembok karena nanti Bu Nini harus melanjutkan di refleksi. Kita pindah ke akun kepala sekolah untuk menilai dokumen tindak lanjut terlebih dahulu. Ya, ini sudah akun kepala sekolah. Lakukan penilaian. Kemudian di penilaian kinerja, cek penilaian. Pilih untuk Ibu Nini dan Yati. Iya, kita cek. Ini minta dinilai tindak lanjutnya. Kemudian klik nilai. Nah, akhirnya menjadi hanya sepertiga. Satu yang dikerjakan, nilainya masih kosong. Ya, nilai kita klik. Mari kita nilai dokumen tindak lanjutnya Ibu Nini dan Yati. Ya, ini Ibu Dina Rositasari menilai tindak lanjutnya dari Ibu Nini dan Yati. Setelah dicek, inilah isian penilaian Bapak Ibu. Nah, ini kenapa masih belum aktif kursornya? Nah, ini masih. Kita refresh dulu Bapak Ibu. Ya, di sini refresh sampai keluar tanda jari. Ya, jari menunjuk Bapak Ibu. Nah, ini sudah tandanya sudah aktif. Kepala sekolah menilai dokumen tindak lanjut dari Ibu Nini dan Yati. Jangan lupa pilihan kedua sesuai ekspektasi, pilihan ketiga di atas ekspektasi. Kita pilih yang kedua Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian tuliskan catatan sederhana mengenai pilihan Bapak Ibu. Sekali lagi, dalam mengisi penilaian dokumen tindak lanjut, isian yang pertama itu akan mengakibatkan nilai menjadi di bawah ekspektasi. Pilihan yang kedua akan mengakibatkan nilai menjadi sesuai ekspektasi. Dan pilihan ketiga akan mengakibatkan nilai menjadi di atas ekspektasi. Maka tadi kita pilih pilihan yang kedua Bapak Ibu. Ya, cukup. Mari kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Pilihan kedua, catatan sudah, klik kumpulkan. Kumpulkan nilai, iya. Checklist di sini, klik kumpulkan. Berhasil kita kumpulkan untuk dokumen tindak lanjutnya Ibu Dina menilai Ibu Nini. Ini sudah selesai. Nah, ini masih tergembok. Nah, sekarang ini dari Ibu Dina. Sekarang setelah menilai dokumen tindak lanjut, kita masuk ke akunnya Ibu Nini dulu Bapak Ibu. Ini masih belum aktif. Kita refresh dulu. Refleksi tindak lanjutnya baru akan aktif ini Bapak Ibu. Iya, ini perlu di-refresh dulu setelah dinilai tindak lanjut dari Ibu Kepala Sekolah tadi. Ini kita klik di sini untuk mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Karena tadi dikatakan akan hilang data penilaian untuk dua kategori, yaitu dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita isi untuk pilihan belajar mandiri, guru mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, seperti ini. Hilang, betul-betul hilang Bapak Ibu. Apa yang sudah diisikan tadi, kita akan menulis dari awal ini Bapak Ibu.
Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, di sini kita tulis sederhana saja seperti apa yang menjadi tujuan tindak lanjut. Kemudian yang kedua, inspirasi capaian. Yang kedua capaian, yang ketiga tantangan. Kemudian nanti yang selanjutnya untuk capaian, ini kita isi sederhana. Ya, yang keempat upaya perbaikan. Ini sudah kita percepat saja Bapak Ibu. Setelah diisi komplit, kita mengisi untuk pilihan belajar dari PMM Bapak Ibu. Karena dipilih dua-duanya. Ya, ini Bapak Ibu. Inspirasi, kemudian capaian, tantangan, dan upaya perbaikan. Untuk mudahnya ini kita langsung copy saja Bapak Ibu. Pindahkan ke sini, Ctrl V atau pastekan, mulai dari inspirasi, capaian juga sama, sampai yang terakhir upaya perbaikan. Langsung pindahkan di sini, pastekan. Ya, kita lanjut, ini sudah yang keempat, upaya perbaikan selesai, klik kumpulkan Bapak Ibu. Checklist di sini, kumpulkan dokumen, iya, klik kumpulkan. Berhasil dikumpulkan. Jadi refleksi tindak lanjutnya Ibu Nini dan Yati sudah dikumpulkan, tinggal menunggu penilaian kepala sekolah. Kita pindah ke akun kepala sekolah. Ibu Dina Rustitasari, ini akunnya. Kita akan menilai refleksi tindak lanjut. Kita refresh dulu. Iya, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Minta dinilai untuk refleksinya. Klik nilai. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, kepala sekolah menilai dokumen refleksi tindak lanjut Ibu Guru Nini dan Yati. Pilihan kedua, kemudian beri catatan sederhana. Sekali lagi Bapak Ibu, di refleksi tindak lanjut pun juga sama. Pilihan pertama mengakibatkan di bawah ekspektasi. Pilihan kedua akan memberikan nilai sesuai ekspektasi. Pilihan ketiga akan memberikan nilai di atas ekspektasi. Kita pilih untuk penilaian yang pertama adalah pilihan kedua. Masuk, menilai upaya mempelajari guru sekarang. Kita cek ke bawah, 3 pilihan. Kita pilih yang kedua. Ini Bapak Ibu, klik sini. Berikan catatan sederhana. Ya, ini kita berikan catatan, guru bersangkutan berhasil mempraktekkan inspirasinya. Cukup ini aja. Berhasil mempraktekkan upaya tindak lanjut. Iya, Bapak Ibu. Penilaian ketiga, menilai peningkatan kinerja guru. Dari 3 pilihan, kita pilih. Sekali lagi, yang pertama akan mendapatkan di bawah ekspektasi, pilihan kedua sesuai ekspektasi. Kita klik yang kedua. Berikan catatan sederhana mengenai pilihan yang kedua, Bapak Ibu. Guru bersangkutan peningkatan kinerjanya sejalan dengan ekspektasi pimpinan ataupun atasan. Cukup itu yang bisa kita tuliskan. Titik, lalu kita tarik ke bawah, klik kumpulkan. Ini sudah aktif Bapak Ibu. Klik di sini. Ya, kita periksa dulu Bapak Ibu satu-satu. Nilai upaya refleksi guru sudah dipilih yang kedua. Oke, kemudian ini sesuai ekspektasi, catatan sudah. Nilai upaya mempelajari guru, pilihan yang kedua juga. Pertama tidak dipilih, kedua yang dipilih, ketiga tidak dipilih. Pilihan kedua sesuai ekspektasi. Klik di sini sudah diberi catatan. Nilai peningkatan kinerja guru. Kita cek, pilihan pertama tidak, pilihan kedua iya. Kemudian pilihan ketiga tidak. Kita beri catatan sederhana. Klik kumpulkan di sini Bapak Ibu. Ya, kumpulkan nilai. Inilah rangkumannya. Nilai upaya refleksi guru
Ya, checklist di sini, lalu klik kumpulkan. Ini klik kumpulkan Bapak Ibu. Berhasil kita kumpulkan, dan kemudian kita akan melihat hasilnya Bapak Ibu. Ini tandanya sudah dinilai ya. Itu akun di kepala sekolah. Sekarang kita akan cek hasilnya Bapak Ibu. Kembali ke bagian awal, rincian penilaian kerja, kita masuk di penilaian kinerja Bapak Ibu. Kita cek daftarnya. Ibu Nini Daniati sudah selesai status praktek kinerjanya, status perilaku kerjanya sudah dinilai. Kita cek di sini Bapak Ibu, seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya Bapak Ibu, Ibu Nini Daniati, rating praktek kinerjanya sudah berubah. Kita perbesar Bapak Ibu. Ya, rating praktek kinerjanya berubah sesuai ekspektasi. Rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi, dan rekomendasi predikat kinerjanya sudah menjadi baik. Berhasil Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.